Legend of the Great Sage, Chapter 1191. Ada banyak orang yang gugup dan sibuk di seluruh kota. Mereka berkumpul di muara dan membuat persiapan akhir untuk pengiriman pasukan. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di tengah gunung, seorang penambang tua dengan wajah keriput berkata dengan hormat kepada Li Qingshan. Yang mulia, terowongan itu telah digali lebih dari 500 kaki, tetapi semuanya berbatu. Saya belum menemukan urat mineral apapun. Pada akhirnya, dia malah tampak sedikit malu, seolah-olah itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak menemukan urat mineral itu. Begitu Li Qingshan menetap di sini, ia mengumpulkan sekelompok penambang tua yang tidak cocok untuk menjadi tentara dan menyuruh mereka menggali tambang di istana. Untuk itu, ia bahkan merobohkan istana mewah dan merusak taman, tetapi pada akhirnya, ia tidak menemukan apapun. Ia bahkan tidak menemukan sepotong logam pun. Jangan khawatir, aku tidak mencari urat mineral apapun. Dengan kata lain, seharusnya ada urat mineral di sini. Li Qingshan tersenyum dan menepuk bahu penambang tua itu. Dengan inderanya terhadap bumi, dia menemukannya segera setelah dia tiba di sini. Rumah besar yang dihancurkan adalah ruang praktik pemilik tambang, yang menegaskan perasaannya. Ya, penambang tua itu menunjukkan ekspresi bingung. Anehnya ada urat mineral yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi dia juga sedikit tersanjung. Orang di depannya berbeda dari orang besar manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia penuh dengan ketulusan. Li Qingshan melihat ke bawah. Tambang yang dalam itu langsung masuk ke perut gunung, memancarkan udara dingin. Bagaimana bala bantuannya? Yang mulia, jangan khawatir. Pasti tidak akan runtuh. Urat-urat mineral di gunung ini tipis, dan tidak ada tambang sama sekali. Itulah sebabnya Ma berani membangun rumah besar di sini. Kalau saja waktunya tidak terlalu sempit, kita bisa melangkah maju. Itu tidak perlu. Aku tidak begitu berharga. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saat aku keluar, kamu akan diberi hadiah. Li Qingshan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Dengan suara berdenting, Gu Yanying bergegas bersama 100 prajurit lapis baja. Langkahnya ringan seperti angin, dan di akhirnya tidak lagi terjebak oleh takdir. Dia dapat bergerak bebas sesuai keinginannya. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Li Qingshan memasuki tambang yang dalam dan tiba di ujungnya dalam sekejap, seperti yang dia katakan. Tempat ini diperluas menjadi ruangan batu kecil, dan suhunya sedikit lebih hangat. Batu di bawah kakinya dipenuhi dengan energi spiritual seperti air yang mengalir. Li Qingshan tersenyum. Ya, seharusnya ada urat batu roh di sini, tetapi karena energi roh di dunia ini terlalu tipis, batu roh tidak dapat terbentuk. Namun, itu tetaplah tanah roh. Meskipun dia tidak dapat memperoleh energi spiritual dari udara, dia dapat memperoleh nutrisi dari bumi. Ketika dia mencoba menyerap kekuatan bumi seperti yang biasa dia lakukan, energi spiritual dalam bebatuan juga mengalir ke tubuhnya, membawa serta jejak kesejukan saat mengalir ke seluruh tubuhnya dan menyatu dengan fisiknya. Kualitas energi spiritual di sini jauh dari sebanding dengan 9 provinsi. Namun baginya, itu bagaikan sumur di padang pasir. Itu jauh lebih berharga daripada sungai atau danau. Demi minum seteguk air ini, ia juga mengambil risiko besar. Gempa bumi bisa menguburnya. Bahkan jika langit tidak bisa membuat gerakan sebesar itu di sebidang tanah yang stabil, mereka tetap harus berjaga-jaga. Penghancuran selalu jauh lebih mudah daripada pembangunan. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa sedikit bersantai karena dia berjaga di luar. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara berwibawa Gu Yanying datang dari bawah pelindung mata, dan sepasang mata elang menatap sekeliling. Ada lebih dari 10 pendekar pedang, hampir sepertiga dari jumlah total. 3 orang yang memimpin semuanya telah mencapai alam bawaan. Pada saat ini, mereka memegang pedang panjang dan mendekat selangkah demi selangkah, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Kami ingin melenyapkan kejahatan besar bagi dunia tinju, untuk mencegah dunia terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Semua pendekar pedang itu memiliki ekspresi yang mengagumkan di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Li Qingshan, banyak dari orang-orang ini berasal dari kelas reaksioner. Banyak orang yang tidak setuju dengan cita-citanya, bahkan mereka merusak segalanya pada saat kritis. Oh, kejahatan besar apa yang sedang kamu bicarakan? Kata Gu Yanying. Li Qingshan, iblis besar itu. Omong kosong, pengkhianat. Sebelum Gu Yanying sempat berkata apa-apa, para prajurit lapis baja itu sudah geram. Li Qingshan adalah pahlawan besar mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan orang lain menghinanya seperti ini. Gu Yanying mengangkat tangannya untuk menenangkan para prajurit lapis baja. Kukira aku punya bagian. Ya, kamu juga punya bagian. Namun, mengingat fakta bahwa kau hanyalah seorang wanita lemah yang disandera oleh Li Qingshan, selama kau menyerah dengan patuh, kami jelas tidak akan menyakitimu sama sekali. Tidak seorang pun akan pernah melupakan keindahan luar biasa di balik pelindung mata elang perak itu. Gu Yanying tertawa dan berkata, tidak heran kamu begitu berani. Ternyata kamu di sini hanya untuk menindas wanita yang lemah. Ketika iblis besar yang disebut-sebut itu ada di sini, tidak ada yang berani melompat keluar. Secercah rasa malu terpancar di wajah para pendekar pedang itu. Memang, jika Li Qingshan hadir, mereka bahkan tidak akan cukup berani untuk mengatakan, tidak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka telah mengalami apa artinya menjadi sombong. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan keinginan untuk melawan. Justru karena Gu Yanying tidak pernah menunjukkan kungfu, dan penampilannya bahkan lebih lemah dari orang biasa. Ketika dia meninggalkan gunung, dia harus digendong oleh Li Qingshan. Itulah sebabnya dia berani menyerang saat ini. Pria sejati tidak peduli dengan hal-hal sepele. Selama kita bisa melenyapkan kejahatan di dunia tinju, kita tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Apakah kamu tidak ingin mempelajari ilmu pedang kera putih? Gu Yanying tampak main-main.
Tentu saja, kita bisa menemukannya dari tubuhnya. Meskipun akan sedikit merepotkan untuk menggalinya dari dalam tanah, tidak sedikit penambang rendahan di sini. Kecuali pelindung kiri dan kanan yang terobsesi dengan ilmu pedang dan benar-benar dapat memahami misteri ilmu pedang Li Qingshan, yang lainnya hanya menginginkan ilmu pedang kera putih. Datang ke tambang ini dari tanah suci ilmu pedang, mereka ditemani oleh penambang yang kotor dan vulgar setiap hari. Hal ini memenuhi hati mereka dengan kebencian. Terjadi kegemparan lagi di antara para prajurit lapis baja. Mereka semua terlahir sebagai penambang rendahan. Setelah hari-hari penuh dorongan dari Li Qingshan, mereka tidak lagi terbiasa dipandang rendah seperti ini. Gu Yanying tertawa dan berkata, tidak perlu repot-repot. Ilmu pedang kera putih ada bersamaku. Itu tidak bisa lebih baik lagi. Semuanya, jangan terpengaruh oleh taktik menunda-nundanya. Ayo cepat tangkap dia dulu. Setelah itu kita kubur Li Qingshan hidup-hidup. Sambil berbicara, para pendekar pedang itu dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Mata mereka tanpa sadar menatap ke arah tambang, takut kalau Li Qingshan tiba-tiba keluar untuk membunuh mereka. Yah, aku hanya khawatir tidak akan ada yang berkorban demi bendera. Gu Yanying melambaikan tangannya, dan para prajurit berbaju besi mengangkat pedang besi mereka. Sekumpulan sampah ini ingin menghentikan kita. Namun, ketenangan Gu Yanying agak di luar dugaan para pendekar pedang itu. Seseorang berteriak, menyerahlah. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian adalah nomor 1 di dunia? Yang lainnya telah diatur untuk pergi ke muara sungai. Tidak seorang pun dapat datang untuk menyelamatkan. Begitu Li Qingshan meninggal, tidak akan ada lagi pertemuan dunia. Jawaban Gu Yanying adalah teriakan dingin, bunuh. Bunuh. Teriak para prajurit berbaju besi itu serempak sambil mengayunkan pedang mereka untuk menebas para pendekar pedang itu. 3 sosok melompat di atas kerumunan. Mereka adalah 3 pendekar pedang hebat yang telah mencapai alam pasca celestial. Ki pedang mereka bersiul saat mereka langsung menyerang Gu Yanying. Itulah sebabnya tidak ada pasukan di dunia ini. Bahkan jika yang lemah memiliki pasukan 100.000, mereka tidak akan mampu bertahan melawan pembunuhan para ahli. Mereka juga tidak akan mampu bertahan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh para ahli. Para ahli lebih suka menggunakan energi dan kekuatan militer tentara untuk membuat diri mereka lebih kuat. Saya mengirim yang lain untuk membedakan kalian semua. Gu Yanying bergumam pada dirinya sendiri. Dengan desiran, dia membuka kipas besinya dan melambaikannya dengan ringan. Ketiga pendekar pedang itu membeku. Mereka dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Begitu mereka jatuh ke tanah, mereka dicincang menjadi pasta daging oleh para prajurit berbaju besi. Apa, seni iblis macam apa ini? Semua pendekar pedang lainnya tercengang. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat melihat Li Qingshan membunuh Markis Raging Fire dengan satu telapak tangan. Mereka jelas tidak melihat adanya serangan, tetapi ketiga pendekar pedang hebat itu tewas di tempat. Untuk sesaat, mereka semua lupa untuk menyerang dan mundur selangkah demi selangkah di bawah tekanan para prajurit lapis baja. Angin panas neraka tidak terlihat dan tak berbentuk. Setelah Gu Yanying naik ke panggung dan memberi penghormatan, kekuatannya pulih dengan cepat, tetapi itu hanya di alam pasca celestial. Kekuatannya jauh dari kata sebanding dengan para pendekar pedang ini. Namun, dia dapat meminjam kekuatan ini untuk melewati batas dunia ini dan berkomunikasi dengan angin panas neraka. Tentu saja, beberapa hembusan angin panas ini tidak cukup untuk menyebabkan cedera fatal. Rasanya seperti digigit ular. Luka itu bahkan tidak layak disebut. Yang benar-benar fatal adalah racun yang terkandung di dalamnya, rasa sakit yang mengerikan. Tidak apa-apa jika Li Qingshan mengatakan aku bukan orang nomor 1 di dunia, tapi kalian sekumpulan sampah berani menunjuk jari padaku. Gu Yanying melangkah keluar dari kerumunan dan melangkah maju. Topeng elang peraknya memancarkan aura yang kejam dan mengesankan. Para prajurit berbaju besi itu otomatis terpisah kedua sisi, hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Awalnya, mereka tidak begitu setuju dengan pemimpin yang misterius dan kejam ini, tetapi sekarang mereka benar-benar yakin. Bagaimana mungkin kekuatan semacam ini bisa menandingi manusia biasa? Melihat pendekatannya selangkah demi selangkah, seorang pendekar pedang yang percaya diri dengan kinggongnya melompat ke atas atap. Dengan lompatan, dia mendarat di atap. Gu Yanying melambaikan kipasnya tanpa melihat, dan dia terjatuh dari atap dengan keras. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Para pendekar pedang yang tersisa sangat ketakutan hingga perut mereka berputar-putar. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Salah satu pendekar pedang berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Pemimpin, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya bingung sesaat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Saya yakin Anda hanya kebingungan sesaat. Gu Yanying berkata dengan tenang. Jika bukan karena pengaruh kehendak surga, orang-orang ini mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Tepat ketika para pendekar pedang memiliki secercah harapan, tetapi hukum militer tidak kenal ampun. Suaranya tiba-tiba berubah dari musim semi yang hangat menjadi musim dingin yang dingin. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Bunuh. Li Qingshan keluar dari gua dengan perasaan puas. Energi spiritual yang terkandung di tanah ini telah diserap sepenuhnya olehnya. Transformasi iblis kera, miliknya juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, dia menantikan seni ilahi iblis kera pertamanya. Yang menyambutnya adalah gelombang sorak-sorai. Li Qingshan melihat sekeliling dan melihat banyak prajurit yang berlumuran darah. Jadi mereka benar-benar datang. Terima kasih, kata Gu Yanying dengan tulus. Dia bisa saja mengambil alih kendali pasukan dan memonopoli kekuasaan ini. Hanya dengan membagi pekerjaan kita bisa bekerja sama. Sama-sama, Li Qingshan tersenyum dan berteriak kepada para prajurit. Kalian, siapa yang membunuh pengkhianat itu dengan tangan kalian sendiri? Aku membunuh satu. Aku juga membunuh satu. Aku membunuh separuh tubuhnya. Dasar bocah,
Kamu tidak jujur. Apa gunanya setengah-setengah? Kata Li Qingshan sambil tersenyum, yang mengundang tawa. Orang itu hampir mati ketika aku menebasnya dengan pedangku. Si tua lima yang bersikeras membunuhnya. Little Six, omong kosong sekali. Menurutku orang itu sangat tangguh. Pedangmu jelas tidak bisa membunuhnya. Kawan-kawan, Old Five benar. Jangan lupa membunuhnya. Jika kalian bertemu musuh di masa depan, kalian mungkin juga bisa menebasnya beberapa kali lagi. Asal kau bisa membunuh seseorang hari ini, aku akan menghadiahi kalian semua. Kalau belum, jangan menyesal. Masih banyak kesempatan di masa depan. Para prajurit tidak lagi merasa tidak nyaman membunuh untuk pertama kalinya. Sebaliknya, darah mereka mendidih. Gu Yanying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika orang ini menjadi jenderal, moral yang akan diterimanya pasti jauh lebih tinggi dariku. Li Qingshan melambaikan tangannya. Anak-anak nakal, saatnya berangkat. Dunia ini milik kita. Pasukan itu pun berangkat. Hampir 100 kapal dari berbagai ukuran mengalir di sungai. Sebuah kapal besar yang dilapisi besi bertindak sebagai kapal induk dan menerobos lapisan es. Lebih dari 10 kepala digantung tinggi di tiang kapal. Tidak ada yang berani meremehkan, pemimpin serikat dunia, ini lagi. Moral tentara menjadi semakin bersatu. Lolongan kera itu tiba-tiba terdengar. Tidak ada sedikit pun kesedihan di dalamnya. Lolongan itu dipenuhi dengan kebanggaan karena berlari kencang melintasi dunia. Chapter 1192. Ada banyak kota dan desa di kedua sisi sungai. Tak perlu dikatakan lagi, jabatan wali kota dan kepala desa semuanya dipegang oleh orang-orang bermargama. Li Qingshan tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menyebarkan benih-benih revolusi. Sepanjang jalan, ia menerobos masuk ke setiap kota dan desa yang ditemuinya. Ia mengadakan pengadilan publik yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang bermargama. Keluarga Ma benar-benar jahat. Setelah pergi ke banyak tempat, dia tidak dapat menemukan satu orang pun yang melakukan perbuatan baik. Mendengar perbuatan jahat mereka dan melihat kepala mereka tersungkur ke tanah, sungguh memuaskan untuk membunuh mereka. Tentu saja, tidak semua orang bermargama pantas mati. Li Qingshan tidak membunuh seluruh keluarga, tetapi dia pasti menyita harta benda mereka. Setelah musim dingin, tentara kekurangan perbekalan. Jika terjadi kekurangan, mereka dapat membelinya dengan uang di tempat, dan mereka tidak menyinggung rakyat. Nama, Raja yang berjiwa ksatria, pun tersebar luas dan merupakan nama yang saleh. Ketika pasukan berangkat, seluruh kota akan diberangkatkan, dan semua orang akan meneteskan air mata rasa syukur. Lebih banyak orang bergabung dengan Majelis Dunia. Setelah menempuh perjalanan hanya beberapa ratus mil, armada itu hampir berlipat ganda jumlahnya, yang menunjukkan dukungan dari rakyat. Meskipun ada pendekar pedang yang tidak puas dengan Li Qingshan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak zaman dahulu, aku belum pernah mendengar tentang iblis besar yang membawa bencana ke dunia seni bela diri melakukan hal seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, seberapa kuat mereka, mereka semua penuh dengan keegoisan. Tidak, bahkan jika mereka adalah orang-orang yang saleh, bukankah mereka sama? Mungkin ini satu-satunya cara untuk disebut sopan. Percikan api berubah menjadi api padang rumput. Pada saat yang sama, cuaca masih dingin di wilayah utara yang ekstrim. Banyak pahlawan Jianghu tengah menjelajahi padang salju yang terjal, mengelilingi tanah tandus yang kosong ini bagaikan ember besi, berjaga terhadap mata-mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengintip di hutan yang jauh. Seorang lelaki kurus berkumis dan memegang kompas di tangannya, bagaikan seorang akuntan, bergegas menuju sebuah tenda besar dan berkata dengan lantang, matematikawan hebat meminta bertemu dengan ketua aliansi. Masuk, sebuah suara berwibawa terdengar dari dalam tenda. Penjaga itu membuka tirai tebal, dan ahli matematika yang luar biasa membungkuk dan memasuki tenda. Hembusan udara panas menerpa wajahnya, dan dia melihat kemewahan, kekayaan, dan mutiara di mana-mana. Di bawah kakinya ada karpet yang lembut dan tebal, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan dinginnya salju. Tenda itu sangat luas, dan sekelompok gadis muda bertugas di sampingnya dengan tenang. Dua orang pria sedang minum teh sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Setiap gerakan yang mereka lakukan memancarkan kewibawaan seorang atasan. Saya menyampaikan rasa hormat saya kepada pemimpin aliansi Zhang dan pemimpin Ma. Guru peramal dewa membungkuk dalam-dalam pada Zhang Yuntian. Matanya berbalik dan tertuju pada lelaki tua berambut perak itu, lalu dia membungkuk dalam-dalam. Zhang Yuntian datang ke utara dengan tergesa-gesa, jadi kehidupan mewah ini tentu saja merupakan hasil kerja keluarga Ma, keluarga bangsawan nomor 1 di wilayah utara. Orang tua ini adalah kepala keluarga Ma Singkong, yang juga dikenal sebagai kuda surgawi. Akan tetapi, yang membuat sang peramal clairvoyant iri adalah julukannya yang lain, kuda jantan. Ma Singkong sudah tua, tetapi ia masih bisa berhubungan seks dengan banyak wanita setiap hari. Ia memiliki banyak wanita cantik di haremnya, dan mereka telah melahirkan ratusan anak dan cucu untuknya. Namun, dia tidak hanya tidak menganggap kata pejantan sebagai aib, dia bahkan merasa bangga akan hal itu. Dia bahkan membanggakan bahwa jika setiap keturunan keluarga Ma sekuat dia pasti akan mampu mengalahkan keluarga Ma. Tidak ada nama keluarga lain di wilayah utara. Bagaimana itu? Zhang Yuntian meletakkan cangkir tehnya. Ia telah menunggu selama hampir sepanjang musim dingin. Ia telah pergi ke utara beberapa kali, tetapi ia tidak pernah dapat menemukan bintang iblis yang jatuh. Jadi, ia mengundang ahli ramalan, Master Peramal Dewa. Dia menggunakan metode rahasia sekte ramalan ilahi untuk menghitung di mana bintang iblis jatuh. Begitu musim semi tiba, keluarga Ma mengirim sejumlah besar orang ke utara untuk melakukan pencarian besar-besaran. Akhirnya, mereka menemukan tempat jatuhnya bintang iblis, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Pemimpin aliansi Bing, menurut perhitunganku, ini adalah tempat jatuhnya bintang iblis.
Disinilah bintang iblis itu jatuh, bahkan sempat menimbulkan tanah longsor. Tuan Peramal Dewa, apakah maksudmu bintang iblis dimakamkan di sini? Suara Ma Singkong menggelegar seperti lonceng. Ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa bintang iblis jatuh di sini. Mengenai apakah itu di bawah atau tidak, itu sulit dikatakan. Lalu apa sebenarnya yang kau bicarakan? Kakak Ma, ini bukan wilayahmu. Ini bukan wilayahmu. Ini milik Keratua dari Aphrodite Mountain Manor. Bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Fiend Star sebelum kamu. Zhang Yuntian menyesap tehnya. Dialah yang mengundang Master Peramal Dewa. Dia tidak bisa membiarkan orang menghinanya begitu saja. Alasan dia pergi ke utara sendirian adalah karena petarung biasa tidak bisa bergerak di dunia es dan salju ini, dan juga untuk berjaga-jaga terhadap Ma Singkong. Dia tidak ingin mendapatkan bagian dari rampasan perang. Itu tidak mungkin. Bintang iblis bukanlah kerikil yang bisa diambil sesuka hati. Meskipun Raja Keraputi adalah ahli pedang, ini bukanlah tanah beku biasa. Tidak ada cara untuk menggali terowongan di sini. Bahkan jika aku mengirim semua penambang ke sini, akan butuh waktu 2 atau 3 bulan untuk menggali reruntuhan. Villa Gunung Dewa Kera tidak memiliki tenaga untuk melakukan itu. Ma Singkong sedikit melunak, tetapi maksudnya adalah bahwa tanpa tenaga dan sumber daya dari keluarga Ma, bahkan jika Anda adalah pemimpin dunia seni bela diri, Anda tidak akan dapat melihat bintang iblis. Saya sudah mengirim orang ke Villa Dewa Kera untuk berkunjung. Saya yakin mereka akan segera kembali. Jika keratua itu benar-benar mendapatkan bintang iblis, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya yakin kita akan segera mendapat kabar. Mengapa pemimpin tidak memberitahuku? Kurasa kakak Ma tidak mau menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk menggali tumpukan batu. Lagi pula, tidak mungkin kita bisa menyembunyikan apapun dari Raja Keraputi, jadi mengapa kita tidak mengatakannya dengan lantang? Ekspresi Zhang Yuntian tiba-tiba berubah. Kakak Ma, tunggu sebentar. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Kalau benar-benar ada ikan busuk atau udang bau yang ingin makan, aku akan memberi mereka pelajaran. Zhang Yuntian membawa Peramal Agung keluar dari tenda. Orang-orang yang telah dikirimnya ke Villa Gunung Dewa Kera akhirnya kembali. Seorang pemuda yang sangat mirip dengan Ma Singkong bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, bukankah turunnya bintang iblis merupakan hal buruk? Akan lebih baik jika terkubur oleh tanah longsor. Mengapa begitu banyak orang ingin mendapatkannya? Cucuku sayang, kamu tidak mengerti. Seperti kata pepatah, ketika kemalangan berubah menjadi keberuntungan, selalu ada berkah tersembunyi. Tahukah kamu tentang Raja Iblis Pembantai 7? Dia hanyalah seorang pendekar pedang biasa yang diburu oleh musuh-musuhnya. Secara kebetulan, bintang iblis jatuh, dan dia memahami teknik pisau pembantai 7. Dia membunuh semua musuhnya dan mendirikan Sekte Iblis Pembantai 7. Butuh upaya gabungan dari 4 klan besar dan 7 sekte besar untuk menghancurkannya. Dan itu hanya satu contoh. Setiap orang yang bersentuhan dengan bintang iblis dan selamat telah membuat kemajuan besar dalam seni bela diri mereka. Selama mereka memiliki kemauan yang kuat dan tidak tersihir oleh bintang iblis, mereka dapat memahami seni bela diri tertinggi, menyatukan dunia bela diri, dan menghancurkan kehampaan. Kakek, aku juga akan menjadikan nama keluarga bintang iblis menjadi Ma. Angin dingin bertiup masuk. Ma Singkong hendak mengumpat ketika melihat Zhang Yuntian masuk sambil mengerutkan kening. Villa Gunung Dewa Kera telah hancur menjadi reruntuhan. Sepertinya disambar petir dan terbakar. Haha, pembalasan. Bagaimana dengan Raja Keraputi dan para pendekar pedang itu? Mereka tidak mungkin dibakar sampai mati, bukan? Mereka semua hilang. Hanya beberapa mayat yang ditemukan di halaman belakang. Kerutan di dahi Zhang Yuntian semakin dalam. Dia merasa ada yang aneh dengan semua ini. Apakah mereka benar-benar menelan Fiend Star dan melarikan diri? Tidak, itu tidak mungkin. Chapter 1193. Kamu mengatakan bahwa Ma Singkong memimpin sekelompok besar orang ke utara untuk menemukan bintang iblis dan sekarang tidak berada di kota kuda melaju. Saat pasukan itu menyusuri sungai, cuaca berangsur-angsur menjadi lebih hangat dan kota-kota di kedua sisi sungai menjadi semakin makmur. Li Qingshan baru saja menaklukkan sebuah kota kecil dan menemukan bahwa ada banyak orang dari dunia seni bela diri di kota itu, jadi dia bertanya dan mendapatkan berita itu. Dengan cara ini, kota kecil ini terletak di tengah-tengah kota kuda melesat dan tempat mereka jatuh. Ya, Yang Mulia, sekarang seluruh dunia seni bela diri sedang waspada. Banyak orang pergi ke utara untuk mencari bintang iblis, tetapi konon keluarga Ma telah menyegel tempat itu. Mereka yang berada di bawah alam bawaan bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Sekelompok orang dari dunia seni bela diri memandang Li Qingshan dengan waspada. Mereka semua terkejut dan ragu. Mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di dunia yang berani menentang keluarga Ma secara terbuka, dan bahkan dapat membuat mereka berdua patuh dan patuh, menjadi pelindung kiri dan kanannya. Namun, teknik pedang Keraputi memang sangat menggoda. Berbeda dengan 9 wilayah di mana pendekar pedang merupakan kaum minoritas, di dunia ini, ilmu pedang merupakan arus utama. Gu Yanying mengangguk pelan. Begitu ya, tapi apa yang kau bicarakan tentang bintang iblis? Li Qingshan menatapnya dengan heran. Bukankah bintang iblis mengacu pada mereka? Namun setelah berpikir sejenak, ia memahami bahwa persepsi bintang iblis di dunia ini agak aneh. Di satu sisi, dikatakan bahwa itu adalah pertanda bencana, yang merupakan hal yang wajar. Dugaan yang tidak berdasar pasti akan memiliki kaitan yang tidak dapat dijelaskan. Di sisi lain, tampaknya itu adalah semacam harta karun langka, yang menyebabkan seluruh dunia menjadi kacau. Mengapa kedengarannya seperti batu pembantaian? Itu juga bentuk asli dari salah satu dari 3 jenderal daemon besar di bawah komando Ratu Laba-Laba Lord Strongboulder. Dia telah jatuh ke 9 provinsi dari alam Asura, jadi dia terkontaminasi dengan niat membunuh yang kejam dari alam Asura.
Itu jelas dapat memengaruhi pikirannya. Tidak mengherankan bahwa seni bela dirinya dapat meningkat pesat. Batu pembantaian mengandung energi spiritual yang murni dan luas. Meskipun sulit untuk berubah menjadi monster di dunia ini, itu seperti obat mujarab yang hebat bagi sekelompok orang dari dunia seni bela diri ini. Asalkan mereka bisa mendapatkan jejak energi spiritual darinya, mereka bisa terlahir kembali. Belum lagi hawa membunuh dari jurus Asura yang merupakan jurus pamungkas dari ilmu bela diri ini, bisa dikatakan mampu mengubah ruh seseorang menjadi raga. Dengan semua alasan ini, orang dapat membayangkan kekacauan dan pembantaian yang disebabkan oleh bintang iblis sebelumnya. Turunnya bintang iblis akan membawa kekacauan ke dunia, bukanlah rumor yang tidak berdasar. Sebaliknya, itu karena prasangka mereka yang menyebabkan kesalahpahaman. Itu adalah bintang iblis sebelumnya yang turun ke dunia. Di mana dia sekarang? Li Qingshan bertanya lagi. Kuil Pudu terletak di wilayah tengah dan merupakan salah satu dari 7 sekte besar. Bahkan dapat dikatakan sebagai pemimpin dari 7 sekte besar, Li Qingshan tidak tahu apakah sekte tersebut memiliki ajaran Buddha yang tak terbatas. Namun, kekuatan mereka jelas tidak kecil. Para pendeta itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Li Qingshan tersenyum. Kuil-kuil besar dapat mengumpulkan kekuatan iman dan sangat melemahkan niat membunuh batu pembantaian. Energi spiritual murni yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengubah seluruh kuil menjadi tanah spiritual. Barang ini disiapkan untukmu. Gu Yanning melambaikan kipas besinya dengan lembut. Tidak buruk, Li Qingshan mengangguk. Selama dia bisa menyerap energi spiritual dari batu pembantaian, kekuatannya akan pulih dengan cepat. Namun, tidak perlu terburu-buru. Mari kita hancurkan kota kuda melaju terlebih dahulu. Bukankah kamu mengatakan sesuatu seperti, daerah pedesaan di sekitar kota? Kata Gu Yanning. Itu karena kamu tidak mengerti jiwaku. Kota juga bisa memancar ke pedesaan. Kuncinya adalah memanfaatkan kesempatan dan menghancurkan kekuatan musuh. Li Qingshan mengepalkan tinjunya. Para seniman bela diri itu saling memandang. Meskipun agak tidak bisa dijelaskan, mereka dapat dengan jelas merasakan kengerian yang terkandung di dalamnya. Keluarga Ma akan berada dalam masalah besar kali ini. Gu Yanning segera memberikan perintah dan pasukan langsung menuju kota kuda melaju. Setengah dari penduduk kota kuda berlari adalah keluarga Ma. Namun, tidak semuanya kaya dan berkuasa. Biasanya, bahkan keluarga miskin pun sombong dan memandang rendah keluarga lain. Namun, akhir-akhir ini, wajah mereka berubah ketika mereka membicarakan kata, Ma. Desas-desus menyebar di kota. Ada seorang pria bernama, Raja Ksatria, yang ahli membunuh orang dengan nama keluarga Ma. Sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak keluarga yang telah dia bunuh. Dia sangat kejam. Dikatakan bahwa dia bahkan tidak melepaskan bayi yang baru lahir. Yang lainnya dicap olehnya dan dijadikan budak. Ada pula rumor yang lebih aneh lagi. Ada yang mengatakan bahwa mereka harus memberinya seorang perawan setiap hari, atau dia akan mengamuk dan memulai pembantaian. Rumor-rumor ini dibesar-besarkan sesuai dengan hobi Ma Singkong, tetapi rumor-rumor itu begitu jelas dan meyakinkan sehingga orang-orang di kota itu panik. Para pria terdiam dan para wanita menangis. Ketika armada kapal yang panjang itu menyusuri sungai dan mendekati kota kuda melaju, seluruh kota terkejut dan bel tanda bahaya berbunyi. Saat itu sudah senja, matahari terbenam mewarnai tembok kota menjadi merah. Gu Yanning memusatkan pandangannya ke tembok kota dan melihat bahwa tembok kota itu tinggi dan gerbang kotanya tebal. Ada ribuan orang berjalan di atas tembok kota. Meskipun mereka tidak menerima pelatihan militer yang layak, mereka semua menguasai seni bela diri. Ini menunjukkan dasar yang kuat dari keluarga Ma. Dalam pertempuran ini, keluarga Ma tidak memiliki keunggulan dalam hal kuantitas maupun kualitas. Selain itu, pasukannya dibatasi oleh medan perang. Jika mereka menyerang kota dengan paksa, mereka akan menderita kerugian besar. Kemenangan mereka akan terganggu dan situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan. Qingshan, apa yang sedang kamu pikirkan? Li Qingshan berdiri di haluan kapal dan mendengarkan bunyi bel yang mendesak. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Itu masalahnya. Gu Yanning tersenyum. Li Qingshan tertawa dan melompat turun dari haluan kapal. Ratusan orang mengikutinya dari belakang. Beberapa dari mereka memiliki keterampilan ringan yang sangat baik dan tidak meninggalkan jejak di air. Beberapa dari mereka canggung dan berat. Plop. Namun, mereka semua menguasai ilmu bela diri. Di antara mereka, hanya ada beberapa pendekar pedang dari villa. Sebaliknya, ada lebih banyak seniman bela diri yang berkumpul di sepanjang jalan. Namun, dalam hal kekuatan, pendekar pedang masih memiliki keunggulan mutlak. Dengan kedua pelindung yang bekerja sama, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh semua orang. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di sekitar Li Qingshan. Mereka tidak membentuk formasi apapun. Mereka adalah pendekar pedang yang tidak terkendali atau pahlawan dari alam liar. Mereka tidak dapat dikendalikan oleh hukum militer. Mereka selalu berada di bawah komando Li Qingshan. Mereka lebih seperti geng. Sudah malam. Aku tidak akan bicara omong kosong. Aku tidak ingin melewatkan makan malam. Kudengar sarang lama Ma Singkong punya banyak anggur yang enak. Aku akan mentraktir semua orang dengan anggur malam ini. Kudengar juga lelaki tua itu punya banyak istri. Kurasa dia tidak akan membutuhkan mereka di masa depan. Bagaimana kalau kita berbagi? Semua orang tertawa terbahak-bahak dan bersorak. Namun, izinkan aku mengatakan kata-kata kasar terlebih dahulu. Hari ini, aku akan menjadi pelopor. Kalian ikuti di belakang. Jika aku menemukan seseorang yang melarikan diri. Li Qingshan terdiam sejenak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, suatu hari nanti, tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Kami bersedia mengikuti Yang Mulia untuk membunuh musuh. Bagus. Kibarkan bendera. Chapter 1194.
Pasukan berbaris di dataran merah, Gu Yanying dengan baju besi peraknya di atas kuda putih, dengan tenang memimpin pasukan. Li Qingshan berjalan di depan semua orang, matahari terbenam memanjangkan bayangannya ke arah kota kuda berlari. Berbeda dari seniman bela diri lainnya, ia mengenakan baju besi berat berwarna hitam, helm bertanduk di kepalanya, dan selain tiang bendera besi campuran di tangannya, pakaiannya beratnya lebih dari 1000 kati, membuatnya tampak seperti manusia besi yang berdiri di sana. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan suara, peng, meninggalkan jejak kaki yang dalam di belakangnya. Gerakannya lambat dan canggung, dan yang lainnya harus memperlambat langkah untuk mengikutinya. Begitu dia hampir sampai di pintu gerbang kota, langkahnya perlahan bertambah cepat, jejak kaki di belakangnya makin lama makin ringan, seakan-akan dia sedang menginjak pegas, dia segera terpental ke atas, menjadi makin lama makin cepat. Hentakan langkah kakinya bagaikan detak jantung yang makin lama makin cepat, berdetak kencang di hati setiap orang yang ada di tembok kota. Dia mau menyerbu masuk, cepat lepaskan anak panahnya. Cepat siapkan batunya, kalau dia datang, kita akan menghajarnya sampai mati, balas dendam untuk klan kita yang sudah mati. Teriakan dari atas tembok kota terus berlanjut, suara anak panah yang menembus udara bisa terdengar, sebagian besar diarahkan ke Li Qingshan, baju zirah beratnya berdenting-denting, menimbulkan percikan api, namun yang tertinggal hanya bekas putih. Pelindung kiri dan kanan mengikuti dari dekat, mengayunkan pedang mereka untuk menebas sebagian besar anak panah. Ah! Terdengar suara teriakan kesakitan, seseorang masih terkena anak panah, namun reaksinya cepat, dia menghindari terkena di bagian organ vitalnya, mencabut anak panah, mengatupkan gigi dan mengikuti. Terdengar lagi teriakan kesakitan, namun tak seorang pun terjatuh. Karena mereka semua adalah pendekar bela diri, mereka tidak akan terbunuh oleh anak panah, dan tak seorang pun tertinggal. Tak seorang pun tahu apa yang sedang mereka rasakan, mereka hanya tahu bahwa lelaki di depan itu telah membawa semua orang bersamanya, mengubah mereka menjadi bagian dari auranya. Tanpa disadari, mereka bukan lagi sekedar seniman bela diri yang gemar bertarung. Li Qingshan merasakan gelombang kekuatan memasuki tubuhnya, inilah arti dari bendera harimau merah di tangannya. Seperti Gu Yanying, dia sekarang menjadi komandan pasukan, mengubah mereka menjadi mesin perang, di bawah pimpinannya, aura 100 orang tidak kalah dengan pasukan di belakangnya. Ketika mereka hampir sampai di pintu gerbang kota, terdengarlah teriakan dari atas tembok kota, cepat lempar batu. Para seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, berbeda dengan anak panah ringan, jika mereka terkena batu. Sekalipun otak mereka tidak meledak, tulang mereka akan patah. Terdengar suara dengungan, awan hitam terbang di atas kepala mereka dan berhamburan di atas tembok kota. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar, dan beberapa sosok yang dipenuhi anak panah jatuh. Gu Yanying duduk tinggi di atas kuda. Kipas besi di tangannya masih mempertahankan posisi maju. Para prajurit di garis depan semuanya dipersenjatai dengan busur silang. Setelah dengan mudah menekan para pengawal yang tidak tahu bagaimana mempertahankan kota, dia segera memerintahkan, ganti pedang. Li Qingshan tiba-tiba meletakkan tiang bendera di tangannya seperti tombak besar. Dia melangkah dalam ke tanah dan berteriak, hancurkan. Dengan suara keras, gerbang besi berat itu pun tertembus dan langsung menghantam kepala salah satu penjaga. Serpihan kayu beterbangan di udara. Wajah para penjaga lainnya tampak terkejut, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, terdengar ledakan yang lebih keras. Sosok manusia menyembul keluar dari gerbang kota, lalu gerbang itu hancur. Li Qingshan menyerbu masuk ke kota dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia mengibarkan bendera dan menerbangkan lebih dari selusin penjaga dengan serangkaian suara bergerak. Ia tertawa terbahak-bahak. Orang yang menghancurkan kota itu adalah Li Qingshan. Pada saat yang sama, bekas-bekas pedang bersilangan di gerbang kota yang terdistorsi di belakangnya. Pelindung kiri dan kanan menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan gerbang kota sepenuhnya. Seorang lelaki tua berjubah brokat dengan pedang emas di tangannya berlari menuruni tembok kota bersama sekelompok besar orang. Aura yang dipancarkannya juga berada di tingkat ke-8 bawaan. Sekilas, jelas bahwa dia adalah orang yang berada di urutan kedua setelah Ma Xingkong dalam keluarga Ma. Ketika dia melihat wajah para penjaga kiri dan kanan, dia berkata dengan marah, itu kamu. Dunia ini tidak besar, dan tidak banyak orang yang bisa disebut master. Keluarga Ma tidak punya permusuhan denganmu. Saat kau pergi ke Villa Gunung Dewa Kera, kau bahkan memberi kami emas dan perak. Mengapa kau menggigit tangan yang memberimu makan? Para penjaga kiri dan kanan terdiam. Dibandingkan dengan ilmu pedang tertinggi dan menembus kehampaan, bantuan kecil ini tidak ada apa-apanya. Selama musim dingin ini, mereka juga memperoleh banyak manfaat, dan seni bela diri mereka telah meningkat pesat. Seringkali, Li Qingshan hanya perlu memberi mereka beberapa petunjuk dengan santai, dan mereka akan melihat cahaya di ujung terowongan. Dibandingkan dengan halaman-halaman teknik pedang kera putih, inilah yang benar-benar berharga bagi mereka. Bagaimanapun, Raja Kera Putih hanya berada di tingkat ke-10 bawaan. Tidak peduli seberapa hebat ilmu pedangnya, itu masih terbatas, belum lagi buku yang telah ditulisnya. Bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan Li Qingshan, yang telah memahami pedang tersembunyi langit dan bumi? Li Qingshan tertawa dan berkata, orang tua, aku akan mengembalikan emas dan perak itu, tetapi aku akan membakarnya untukmu. Kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu inginkan. Lelaki tua berjubah brokat itu sangat marah. Ia mengayunkan pedang emasnya dan berkata, kelangsungan hidup keluarga Ma bergantung pada pertempuran ini. Anak-anak, ikuti aku dan bunuh mereka. Para pengawal keluarga Ma dan anggota klan yang telah berkumpul sementara untuk mempertahankan kota berjumlah lebih dari 10.000. Mereka meraung bersama, dan seperti tsunami, mereka menyerbu maju. Bahkan penjaga kiri dan kanan, yang merupakan pendekar pedang hebat, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar saat ini. Pertarungan biasa di Jianghu tidak akan melibatkan lebih dari 100 orang, dan lebih sering, akan melibatkan 3 hingga 5 orang atau bahkan 1 lawan 1.
Mereka belum pernah melihat adegan sebesar itu. Wah, dengan langkah kaki yang berat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Li Qingshan telah menyerbu ke formasi musuh, dan mereka buru-buru mengejarnya. Li Qingshan menyerbu ke depan, panjinya bagaikan seekor naga. Para penjaga kiri dan kanan menjaganya, pedang mereka memotong seperti pisau. Para seniman bela diri yang lain mengikuti di belakang, bagaikan pisau tajam yang menusuk formasi musuh, membunuh hingga sosok-sosok tubuh terpental dan anggota tubuh yang patah beterbangan. Meskipun keluarga Ma memiliki lebih dari 10.000 orang, hanya sekitar selusin yang bisa mendekati mereka bertiga. Mereka belum menjalani pelatihan tempur, jadi mereka berantakan, dan tidak ada ruang untuk bermanuver, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan seni bela diri. Lelaki tua berjubah bordir itu mengangkat pisau emasnya, dan mencoba untuk menyerbu ke depan beberapa kali, tetapi dia menahan diri. Dia takut jika dia mendekat sekarang, dia tidak akan dapat menghalangi serangan gabungan ketiga orang itu, dan nyawanya akan segera terancam. Dia hanya bisa berteriak keras, dan menebas beberapa penjaga yang mundur dengan panik, darah menetes dari pisau dan pedangnya. Li Qingshan sudah bermandikan darah, tetapi dia meminjam kekuatan bumi, bukan saja dia tidak merasa lelah, tetapi semakin dia bertarung, semakin gagah berani dia. Hampir tidak ada waktu baginya untuk mengatur napas, dan dia hanya perlu melambaikan bendera besi seberat 300 hingga 400 pon di tangannya, dan dia dapat menyebabkan kerusakan besar, menunjukkan keunggulan kekuatan secara ekstrim. Berkat baju besi khusus yang tebal dan berat, dia tidak tahu berapa kali dia akan menderita. Dia tidak mundur selangkah pun, menginjak mayat-mayat itu, membuka jalan berdarah, dan langsung menuju ke arah lelaki tua berjubah bordir itu. Pelindung kiri dan kanan merasakan tekanan yang besar, tidak peduli seberapa hebat teknik pedang mereka, mereka tidak dapat digunakan dalam pertempuran semacam ini, dan ada beberapa pisau yang menebas mereka setiap saat. Mereka hanya bisa mendorong zenki mereka secara ekstrim, dan juga menyederhanakan teknik pedang mereka secara ekstrim, mengayunkan pedang mereka tanpa mempedulikan hal lain. Sikap seorang ahli yang tak tertandingi, dan prinsip membunuh dengan satu pedang, semuanya terlempar ke belakang pikiran mereka. Namun, hal ini menghabiskan banyak zenki, dan dalam waktu singkat, zenki mereka hampir terkuras setengahnya, dan mereka berada di bawah belas kasihan orang lain. Meskipun tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri, mereka melihat Li Qingshan di depan mereka, dan mungkin dia akan memahami arti sebenarnya dari jalan pedang, jadi mereka dengan sepenuh hati melemparkan diri mereka ke dalam pembantaian. Jalan pedang, jalan membunuh. Dengan suara meringkik, Gu Yanying memimpin, dan memimpin pasukan memasuki kota. Formasi pertempuran maju lapis demi lapis, dan itu seperti menggiling daging dan darah kedua belah pihak, terus maju. Ia benar-benar membentuk ular panjang yang sama-sama terlihat di udara, memutar tubuhnya saat ia merayap maju. Ini adalah formasi ular satu garis milik para militeris. Musuh menjadi panik, dan mereka mengangkat kepala saat mundur. Tetua berjubah bordir itu membunuh 10 orang lagi, dan dia meraung, "Jangan takut, itu hanya ilusi, siapapun yang berani mundur akan menjadi pengkhianat keluarga Ma." Dia pun bingung, selain dari 100 orang yang ada di seberang sana, mereka jelas-jelas adalah orang-orang kasar yang tidak menguasai ilmu bela diri, jadi bagaimana bisa mereka berkumpul bersama dan memiliki kekuatan seperti itu, dan seakan-akan hendak menghancurkan mereka secara langsung, tetapi dia mengerti satu hal, jika begini terus, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Melewati lautan manusia yang bergelombang, dia melihat Gu Yanying menunggang kuda putih, dan dia memerintahkan sekelompok ahli keluarga Ma di sampingnya, bunuh orang yang menunggang kuda putih itu. Lebih dari 10 ahli bawaan melompat keluar, dan dengan kinggong mereka menginjak lautan manusia yang bergelombang, dan langsung menyerang Gu Yanying. Di bawah pelindung elang perak, Gu Yanying tersenyum, seperti yang diharapkan, dalam pertempuran, aura militer adalah yang paling pekat. Meskipun ular panjang ini tidak memiliki kekuatan penghancur yang sebenarnya, itu membuatnya lebih kuat. Dan bukankah dia berdandan begitu mencolok untuk momen ini? Li Qingshan melambaikan bendera besar dengan ganas, dan menciptakan ruang kosong, dan dia berteriak, "Pelindung kiri dan kanan, sekaranglah saatnya." Dua sinar pedang menembus udara, dan pelindung kiri dan kanan terbang dengan pedang mereka, menebas ke arah sesepuh berjubah bordir. Gu Yanying melambaikan kipas besi di tangannya, dan lebih dari 10 ahli bawaan jatuh ke lautan manusia seperti pangsit, terbunuh oleh sinar pedang, dan diinjak-injak menjadi pasta daging. Penatua berjubah bordir itu tiba-tiba membelalakan matanya, bagaimana ini mungkin, apa yang telah dia lakukan? Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan dia mengayunkan bilah pedang emasnya untuk menghadapi sinar pedang itu. Dia menunggu dengan tenang, dan masih ada banyak pelindung di sampingnya, jadi dia tidak dirugikan sama sekali. "Pergi." Li Qingshan mengangkat bendera besar dengan tangan kanannya, dan mengerahkan segenap tenaganya, dia melemparkannya. Chapter 1195. Kerumunan yang tadinya berisik menjadi sunyi. Mata lelaki tua itu membelalak. Dia sudah berjaga-jaga selama ini, jadi mengapa dia tidak bisa menghindarinya? Pelindung kiri dan kanan saling memandang dengan heran. Baru saja, kekuatan serangan itu begitu besar sehingga bahkan mereka tidak dapat menghindarinya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kematian Ho Hongtao. Kekuatan pria ini memang tak terduga. Biasanya dia tidak terlalu kuat, tetapi dia bisa dengan mudah menghancurkan semua musuh di saat genting. Li Qingshan menurunkan tangan kanannya dan menyebarkan cahaya 5 warna. Dia berteriak, pembunuhnya adalah Li Qingshan. Dalam sepersekian detik, tsunami sorak-sorai datang dari belakang. Meskipun dia tidak memegang senjata di tangannya, semua pelindung keluarga Ma mundur dengan wajah ketakutan. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke depan lelaki tua itu dan berkata, "Cukup, jangan memaksakan diri. Jangan memaksaku untuk menghabisimu." Lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Li Qingshan. Ia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi darah segera menyembur keluar.
Ia meninggal dengan mata terbuka lebar. Pedang emas di tangannya jatuh. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan memegang gagang pedang itu. Ia mengayunkannya dengan santai dan tersenyum. Sedikit ringan, tetapi masih lebih mudah digunakan. Setelah itu, ia melepaskan baju besinya yang berat dan rusak, dan sikapnya berubah sekali lagi. Kakek, kamu tidak bisa mati. Seorang wanita cantik dengan gegabah berlari menghampiri dan melemparkan dirinya ke bawah tubuh tetua berjubah bordir itu. Dia mengeluarkan ratapan sedih. Dia awalnya adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di dunia, dan sekarang setelah dia patah hati, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia berbalik dan matanya dipenuhi kebencian. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Li Qingshan dan berkata, kembalikan nyawa kakekku. Cahaya keemasan menyambar, dan sebuah kepala indah terbang ke atas. Wajahnya masih dipenuhi kebingungan seolah-olah dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat menyerangnya. Darah menyembur keluar dari lehernya dan tubuh tanpa kepala itu berlari beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Teknik pedangmu terlalu lemah. Li Qingshan memasang ekspresi mengejek. Jika ingin membunuh seseorang, Anda harus siap dibunuh. Terlebih lagi, ia tenggelam dalam kenikmatan mengayunkan pedang yang telah lama hilang. Ia bahkan tidak memperhatikan apakah wanita itu cantik atau jelek. Anda bajingan, semuanya, mari kita bunuh iblis ini bersama-sama. Wanita itu jelas sangat disukai di keluarga Ma, dan dia memiliki banyak sekali pengagum. Pada saat itu, dia dipenggal. Semua orang marah. Lalu muncullah pertanyaan, apakah aku binatang buas atau setan? Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraih bilah yang jatuh dari tangan wanita itu. Karena kualitasnya kurang, mari kita ganti dengan kuantitas. Terdengar suara tawa liar, dia menghunus kedua pedang itu. Xiao Chen merentangkan lengannya dan mulai berputar. Lapisan cahaya pedang berubah menjadi tornado. Dia mengamuk di tengah kerumunan. Kemanapun dia pergi, anggota badan dan kepala yang terpenggal berguling-guling di tanah. Ini adalah tarian liar iblis harimau yang unik. Ia meraung dan melompat, menggertakkan giginya untuk menghisap darah, dan melahap kehidupan dalam suapan besar. Apa, keterampilan pedang macam apa ini? Dibandingkan dengan ini, teknik pedang keluarga Ma bahkan tidak layak disebut. Bahkan teknik pedang 7 pembunuh milik ayahnya tidak dapat dibandingkan. Aku belum pernah mendengar nama Li Qingshan sebelumnya. Mungkinkah dia juga memperoleh kekuatan bintang iblis? Di sebuah paviliun tinggi di kejauhan, seorang pemuda pucat dan kurus sedang berbaring di tanah. Ia melihat pemandangan ini dengan mulut menganga. Ia membawa tas panjang di punggungnya. Jelas itu adalah sebuah pedang, tetapi karena suatu alasan, ia menolak untuk menunjukkannya kepada orang lain. Pada saat ini, tas di punggungnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, dia berdiri dan berteriak, pahlawan raja, aku di sini untuk membantumu. Dia melompat turun dari gedung. Li Qingshan menatapnya dengan aneh. Dengan tingkat ejekannya, sebenarnya ada seseorang yang tidak dikenalnya datang untuk membantunya. Meskipun pemuda ini masih muda, dia juga telah menembus alam bawaan. Tas di punggungnya terbuka lebar, dan dia mengeluarkan pedang panjang. Pedangnya hitam seperti tinta, tanpa jejak cahaya, tetapi panjangnya beberapa meter. Dengan satu tebasan, dia membunuh 3 ahli keluarga Ma. Wajah pucatnya dipenuhi dengan niat membunuh yang histeris. Pedangnya tidak buruk. Li Qingshan berkata, di dunia ini, 2 pedang di tangannya bisa dianggap sebagai pedang harta karun, tetapi pedang itu sudah penuh dengan bekas luka. Pedang iblis pembantai 7, anak itu adalah penerus Raja Iblis Pembantai 7. Ada cukup banyak seniman bela diri di kota itu yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Mereka ketakutan dan terpesona. Begitu banyak master terkenal yang terbunuh dengan mudah. Beberapa dari mereka bahkan tewas di tangan prajurit dengan seni bela diri rata-rata. Banyak orang mengenali pedang itu segera setelah mereka melihatnya. Dibandingkan dengan Li Qingshan, Raja Pahlawan, Raja Iblis Pembantai 7 lebih terkenal. Ia juga bangkit setelah bintang iblis datang ke dunia dan memicu badai berdarah di dunia seni bela diri. Bintang iblis datang ke dunia dan dunia menjadi kacau. Itu bukan kebohongan. Dia tidak bisa tidak memiliki dugaan yang sama dengan pemuda kurus itu. Pria bernama Li Qingshan ini pasti telah memperoleh kekuatan bintang iblis. Itulah sebabnya dia memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Keluarga Ma bagaikan sekelompok naga tanpa pemimpin. Pelindung kiri dan kanan tidak perlu menyerang musuh. Mereka menggunakan ilmu pedang mereka yang hebat dan berubah menjadi 2 cahaya pedang, berputar-putar di lautan manusia, mencari ahli musuh untuk dibunuh. Meskipun pasukan yang dipimpin oleh Gu Yanying juga menderita banyak korban, moral mereka semakin kuat. Ular panjang di langit menjadi semakin serius. Sepasang mata ular yang dingin melirik ke bawah, dan menjentikkan lidahnya yang merah cerah, seolah-olah sedang memilih orang untuk dimakan. Matahari terbenam di cakrawala, dan darah mewarnai bumi menjadi merah, menggantikan warna matahari terbenam. Kuda putih di bawah Gu Yanying hampir berwarna merah cerah, dan terengah-engah. Kegigihan keluarga Ma sungguh tak terduga. Tampaknya semua orang menjadi gila karena pertempuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia menatap langit yang dingin dan berpikir, apakah ini kehendak Tuhan lagi? Ia memainkan peran besar dalam memanipulasi hati orang-orang ketika mereka sedang kacau. Kalau tidak, musuh pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, ini adalah hal yang baik. Jika semua orang ini melarikan diri kembali ke kota untuk bertempur di jalanan, kota itu tidak dapat membentuk formasi militer berskala besar. Dalam hal itu, 10 prajurit lapis baja tidak akan sebanding dengan 1 prajurit, dan akan butuh banyak kesulitan untuk membersihkan mereka. Lebih baik memusnahkan mereka dalam satu pertempuran. Dia tidak khawatir akan kalah dalam pertempuran ini. Li Qingshan dan pelindung kiri dan kanan memperkecil kesenjangan kualitas antara kedua belah pihak. Jika itu hanya persaingan kuantitas, lebih banyak tentara mengalir ke kota. Mereka adalah prajurit lapis baja yang baru direkrut.
Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak memiliki banyak pelatihan, dan mereka tidak memiliki baju besi apapun. Jadi dia menempatkan mereka di belakang pada awalnya. Meskipun mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur saat ini, itu sudah cukup untuk memperkuat pasukan. Ular besar yang dibentuk oleh ki militer yang bergulir menjadi semakin padat hingga terbentuk sepenuhnya. Melihat Li Qingshan dan pelindung kiri dan kanan hampir membersihkan tulang punggung keluarga Ma, Gu Yanying melambaikan kipas besinya, dan ular besar itu menyusut dan menerkam, menelan puluhan pengawal keluarga Ma. Tidak, itu bukan ilusi. Itu adalah iblis ular yang sangat besar. Menghadapi metode yang tak terbayangkan, moral keluarga Ma langsung runtuh, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Pertarungan berubah menjadi kejar-kejaran. Li Qingshan masih menyerbu di depan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan moralitas Jiang Hu. Dia membunuh siapapun yang dia lihat tanpa ampun. Dia berubah menjadi pria berdarah, dan cahaya pedangnya disertai dengan tawa liar, menyebabkan mereka yang mendengarnya gemetar, dan mereka yang melihatnya kehilangan keberanian. Chapter 1196. Bendera di tembok kota berubah. Bendera harimau merah berkibar. Meski sedikit rusak dan berlumuran darah, bendera itu tampak lebih megah. Bau darah di dalam gerbang kota begitu pekat hingga tak dapat dihilangkan. Tanah menjadi berlumpur setelah menyerap darah. Para prajurit membersihkan medan perang dan membunuh musuh yang masih hidup. Baru saja, mereka tidak merasakannya dalam pertempuran sengit. Sekarang mereka melihat mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Itu seperti neraka. Banyak orang muntah di tanah, tetapi mereka harus terus membersihkan setelah mereka bangun. Lambat laun, mereka terbiasa dengan hal itu. Setelah pertempuran ini, mereka bukan lagi prajurit baru. Gu Yanying jelas merasakan bahwa dengan berakhirnya pertempuran dan jatuhnya banyak orang, moral pasukan menjadi sangat lemah. Namun, kualitasnya justru membaik. Mungkin ada cara yang lebih cerdik untuk menghancurkan kota itu, tetapi ini bukan dendam pribadi. Ini adalah perang habis-habisan. Hanya melalui darah dan api, pasukan ini bisa menjadi berharga. Burung gagak tidak peduli untuk kembali ke sarang mereka. Mereka mengepakkan sayap dan mematuk mayat-mayat. Li Qingshan memimpin pasukannya untuk mengambil alih kota bagian dalam, yang merupakan rumah besar keluarga Ma. Ia memadamkan api yang akan segera menyala dan membersihkan beberapa pasukan yang tersisa di sepanjang jalan. Ia juga membunuh beberapa orang seni bela diri yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Baru setelah itu ia menstabilkan situasi secara keseluruhan. Dia khawatir tentang Gu Yanying, jadi dia kembali ke gerbang kota. Dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya semuanya lelah. Bahkan pelindung kiri dan kanan pun tidak terkecuali. Bagaimanapun, tidak semua orang mendapat dukungan tak terbatas dari kekuatan bumi. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Duduklah dan beristirahatlah. Dia membuang pedang-pedang yang patah dan duduk di atas mayat. Mendengar ini, semua orang duduk di tanah seolah-olah tulang mereka telah dicabut. Pelindung kiri dan kanan tidak peduli dengan identitas mereka sebagai pendekar pedang. Mereka memeluk pedang mereka dan bersandar di dinding untuk beristirahat. Hanya remaja kurus yang mendatangi Li Qingshan. Dia tidak peduli dengan darah dan lumpur di tanah dan membungkuk dalam-dalam. Ada apa denganmu? Li Qingshan bertanya sambil tersenyum. Raja Agung, terimalah aku sebagai muridmu. Saya pikir Anda terinspirasi oleh kebenaran saya. Saya tidak menyangka Anda punya ide seperti itu. Li Qingshan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak marah. Melihat pedang hitam di tangan pemuda itu, dia berkata, meskipun teknik pedangmu sedikit kurang, pedangmu tidak buruk. Mendengar Li Qingshan memuji pedangnya 2 kali, remaja kurus itu merasa bimbang dan menggertakkan giginya. Tiba-tiba dia memegang bilah pedang itu dengan kedua tangannya, Lei Lai bersedia mempersembahkan bilah pedang ini kepada Yang Mulia. Sebagai hadiah magang. Apakah ini pedang iblis pembantai 7? Cahaya dingin melintas di mata pelindung kiri. Apakah kau murid dari Raja Iblis Pembantai 7? Tanya pelindung kanan. Aku adalah putra dari Raja Iblis Pembantai 7. Lei Lai berkata dengan bangga, membuat orang banyak terkesiap. Raja Iblis Pembantai 7. Li Qingshan hanya mengetahui nama ini melalui Fienstar. Dia adalah orang yang beruntung yang memperoleh kekuatan Fienstar. Tidak heran aura pedang ini begitu familiar. Kemungkinan besar ditempa dari logam yang terkandung dalam bintang iblis. Tentu saja, ia membawa aura Asura Dao. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya memikirkan pedangku sendiri. Untuk apa aku menginginkan pedangmu? Karena ayahmu memberikannya kepadamu, maka kamu harus menyimpannya dengan baik. Lei Lai menghela napas lega. Pedang ini adalah pusaka keluarga, yang sangat berarti baginya. Namun, dia merasakan kekecewaan yang mendalam. Dibandingkan dengan teknik pedang yang tiada taraf, pedang ini tidak ada apa-apanya. Dia berkata dengan enggan, aku tidak tahu pedang jenis apa yang kamu miliki, tetapi aku berani mengatakan bahwa tidak ada pedang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan pedang ini. Kamu masih terlalu muda. Li Qingshan tertawa. Bagaimana mungkin pedang seperti itu bisa dibandingkan dengan pedang bunga liar di ujung jalan? Yang Mulia, mungkinkah Anda takut identitas saya akan membawa masalah bagi Anda? Kalau begitu, saya permisi dulu. Wajah pucat Lei Lai memerah. Lei Lai, apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang jahat? Aku sudah berlatih pedang sejak berusia 3 tahun. Tidak ada kesempatan bagiku untuk berbuat jahat. Bahkan ayahku difitnah oleh dunia. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Cukup bagiku untuk mengenalmu. Mulai hari ini, kau adalah anggota masyarakat dunia. Ya, tetapi tidak mudah bagiku untuk menerima murid, dan kau tidak cocok menggunakan pedang. Buang pedang ini dan gunakan pedang mulai sekarang. Li Qingshan melambaikan tangannya. Pelindung kiri dan kanan saling memandang dan mengangguk. Dengan cara ini, identitasnya sebagai putra Raja Iblis Pembantai 7 dapat disembunyikan.
Bahkan jika terungkap, dapat dikatakan bahwa dia telah membuka lembaran baru dan reputasi masyarakat dunia tidak akan rusak. Li Qingshan sama sekali tidak berpikir demikian. Ia tidak pernah peduli dengan sebutan, Raja Iblis Pembantai Tujuh. Ia hanya mengetahui latar belakang Lei Lai dengan pengetahuannya sendiri. Semua orang di dunia menganggap pedang sebagai raja segala senjata. Sebaliknya, pedang dapat diambil oleh penduduk desa untuk memotong kayu bakar dan daging tanpa banyak latihan. Selalu ada ilmu pedang dan tidak ada yang disebut pedang. Paling-paling, hanya bisa dikatakan teknik pedang. Tidak ada dao dari pedang, dan tidak ada martabat yang bisa dibicarakan. Namun, di alam Asura, kedudukan pedang sangatlah tinggi. Jika senjata diciptakan untuk membunuh, maka pedang akan mengembangkan niat membunuh ini secara ekstrim, sehingga sulit dikendalikan. Karena sederhana dan hampir biasa-biasa saja, pedang tidak dapat mengeluarkan kekuatannya. Oleh karena itu, tidak banyak Asura yang menggunakan pedang. Pedang adalah keberanian dari semua senjata. Pencerahan pertama Li Qingshan datang dari pedang. Apa? Lei Lai terkejut sekaligus marah. Ia telah berlatih pedang sejak lahir dan mengayunkan pedangnya 10.000 kali sehari. Hari ini, seseorang berkata bahwa ia tidak cocok menggunakan pedang. Kamu penuh kebencian dan hatimu dikendalikan oleh pedang. Jika kamu terus berlatih, kamu hanya akan menjadi orang gila. Dia benar. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa meninggalkan pedang ini untuk sementara waktu. Niat membunuh di hatimu secara alami akan melemah. Tidak semua orang suka berperang dan haus darah seperti dia. Gu Yanying datang. Meskipun dia mengenakan topeng elang perak, suaranya tidak dapat menahan perasaan hangat. Li Qingshan menjilat bibirnya dan menyeringai. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya menebasmu dengan pedang. Orang lain menggunakan pedang untuk memutus jalinan cinta. Apa maksudmu dengan menggunakan pedang? Canda Gu Yanying. Haha, pedang memotong benang cinta dan pedang memotong orang. Efeknya seharusnya sama saja. Lei Lai memegang gagang pedang erat-erat dan ekspresinya berubah. Pada saat itu, terdengar suara mendesing dan sekawanan burung gagak terbang dengan panik. Li Qingshan segera melengkungkan punggungnya dan merentangkan jari-jarinya seolah-olah dia adalah seekor binatang buas yang telah merasakan bahaya. Namun, suara menguap malas terdengar dari belakangnya. Seorang anak berjalan keluar dari belakangnya. Ekspresinya putus asa dan melankolis yang tidak sesuai dengan usianya. Dia melirik Li Qingshan. Terima kasih, tukang tidur. Aku tidur sangat nyenyak. Tempat apa ini? Ming kecil. Li Qingshan menunjukkan ekspresi terkejut karena putra dewa yang tidak dikenal ini menjadi semakin muda. Dia tampak seperti baru berusia 3 hingga 5 tahun dan auranya telah melemah hingga di bawah kesengsaraan surga pertama. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari medan Asura yang terpenjara di dunia ini. Luo Hou Xiaoming meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap bintang-bintang. Dia sepertinya melihat bahwa ini adalah dunia yang kecil dan berkata dengan ekspresi meremehkan, kau benar-benar mundur. Beraninya kau berkata begitu. Li Qingshan tertawa dan berpikir, kau hanya berterima kasih padaku. Apa kau punya hadiah? Ya, dia harus membiarkanku mengeluarkannya. Chapter 1197. Li Qingshan sangat gembira dan meraih gagang pedangnya. Ah Hua. Gu Yanying memiringkan kepalanya. Nama bodoh macam apa itu? Dunia ini, sangat menindas, juga, jangan panggil aku Ah Hua, dasar bodoh. Suara lemah jiwa pedang bunga gila bergema di benak Li Qingshan. Li Qingshan tidak peduli. Dia mengayunkan pedang bunga gila kehidupan terakhirnya dan menebas di depan Lei Lai. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pedang. Niat membunuh yang ganas dan membabi buta menyerang wajahnya. Lei Lai tidak dapat menahan diri untuk mundur dan jatuh terduduk. Semua orang terkejut. Pedang macam apa ini? Meskipun sangat ditekan oleh dunia ini, pedang itu bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Pedang itu tidak akan melemah secara ekstrim dan masih akan mempertahankan sedikit kekuatannya. Paling tidak, ketajaman dan ketangguhannya tidak akan terlalu terpengaruh. Di dunia ini, pedang itu praktis adalah senjata ilahi. Yang membuat semua orang merasa aneh adalah kemunculan anak itu secara tiba-tiba. Baru saja, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura berbahaya itu. Bahkan sekarang, mereka masih dalam keadaan terkejut. Burung gagak itu berputar-putar di udara dan tidak berani mendarat. Namun sekarang, dia tampak begitu lemah dan putus asa. Tatapan mereka kembali ke Li Qingshan. Terlalu banyak misteri yang menyelimuti pria ini. Li Qingshan mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat. Frenzy Flower Sword Soul bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu, bocah? Mengapa niat membunuhmu begitu lemah? Li Qingshan mengangguk dan berkata, aku tidak cocok menggunakan pedang saat ini. Aku benar-benar tidak punya banyak niat membunuh. Dunia ini menekan iblis harimau. Meskipun iblis kera itu ganas dan gelisah, ia tidak haus darah. Ekspresi orang-orang yang ada di sana aneh. Berdasarkan caramu membantai tadi, menurutmu kau tidak punya niat membunuh. Lupakan saja, untunglah kau masih hidup, kata Frenzy Flower Sword Soul. Tanpa disadari, dia sudah lupa untuk melakukan serangan balik kapan saja. Li Qingshan berpikir sejenak dan membuat keputusan. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa sutra putih tebal dan membiarkan pedang bunga kegilaan kehidupan terakhir menahan ketajamannya. Dia dengan sabar membungkus bilah pisau itu lapis demi lapis. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Dao, Li Qingshan berkata, dia datang ke dunia ini untuk berlatih, transformasi iblis kera. Mudah baginya untuk membunuh dengan pedang bunga liar manusia terakhir. Namun, dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Jika dia ingin membunuh mereka, dia mungkin juga membunuh mereka di alam Asura. Apa gunanya menindas sekelompok penduduk asli yang lemah? Lebih baik menjaga hati yang murni dan tidak terganggu oleh faktor-faktor lain.
Dia tidak bisa membunuh sesuka hatinya di sini, dan aku juga tidak bisa membunuh sesuka hatiku. Sebaiknya aku tidak menggunakannya. Jiwa pedang bunga liar menerimanya dengan tenang dan berkata, "Hei, jangan terlalu sombong. Dia harus menggunakannya bahkan jika harus. Jika kamu dikalahkan oleh seseorang, bahkan jika kamu tidak merasa malu, aku akan merasa malu. Tentu saja, aku bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bagaimana cara membalas ketika aku diganggu? Sebaiknya kamu istirahat dulu." "Baiklah, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama." Di mata orang lain, Li Qingshan sedang berbicara dengan pedangnya. Sangat jarang melihat senjata jiwa di 9 prefektur, apalagi di dunia kecil terpencil ini. "Saya mengerti." Lei Lai membungkuk dalam-dalam, berdiri, dan menyarungkan pedangnya. Li Qingshan adalah seorang fanatik pedang, namun dia masih bisa menyegel pedangnya. Jika dia terus bersikap tidak masuk akal, dia akan menjadi terlalu picik. "Namun, aku tidak menyerah pada ilmu pedang. Aku juga belajar darimu untuk menyegel pedangmu dan menggunakan ilmu pedang untuk memperbaiki sifatku. Suatu hari nanti, aku akan mampu mengendalikannya. Saya berharap, jika saatnya tiba, Pangeran, Anda akan menerima saya sebagai murid Anda. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba." Li Qingshan meletakkan pedangnya di punggungnya dan melangkah menuju rumah besar klan Ma. Gu Yanying mendesak kudanya untuk mengikutinya dari belakang. Luo Hou Xiaoming tiba-tiba berkata, "Aku ingin menunggang kuda." Gu Yanying sudah bisa melihat bahwa Luo Hou Xiaoming memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Namamu Little Ming, kan? Apakah nama ini diberikan kepada Anda oleh orang di depan?" "Kamu cukup pintar." Mata Luo Hou Xiaoming berbinar. Dia sepertinya melihat sesuatu darinya. Tidak mengherankan mereka mampu terbang melintasi kehampaan yang jauh dan datang ke dunia ini. "Aku akan membiarkanmu menunggangi kudaku. Apakah aku punya hadiah?" Gu Yanying turun dari kudanya. "Jika kamu ingin menggunakan taktik militer untuk menguasai dunia, lebih baik kamu membujuknya." Li Qingshan berbalik dan berkata. "Dipahami." Gu Yanying mengulurkan tangannya dan menggendong Luo Hou Xiaoming ke atas kuda. Seperti yang diduga, siksaan kejamnya tidak memberikan reaksi apapun. Ini adalah sesuatu yang bahkan Li Qingshan tidak dapat lakukan. Seperti yang dijanjikan, Li Qingshan menggelar pesta perayaan di kediaman klan Ma. Ia memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa. Emas, perak, harta, teknik, dan buku rahasia dibagikan seperti air. Setelah menghabiskan tabungan klan Ma selama 200 tahun, sedikit hadiah ini seperti gerimis. Namun, hal itu semakin memperkuat moral pasukan dan meletakkan dasar untuk menaklukkan dunia. Dengan daratan seluas 1000 mil dan jutaan penduduk, selama dia punya waktu, akan mudah baginya untuk mengisi kembali kekuatan jimat ilahi penciptaan agung. Setelah pertempuran ini, tidak butuh waktu lama bagi majelis dunia untuk menjadi terkenal di dunia. Di jamuan makan, Luo Hou Xiaoming duduk di antara mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Dia tidak minum atau makan. Dia hanya duduk di sana dengan linglung, tampak tertekan. Dia sangat menarik perhatian. Tidak seorang pun tahu dari mana dia berasal. Beberapa orang bahkan berbisik, apakah dia putra dari 2 kepala desa. Larut malam, mereka kembali ke halaman belakang. Mereka bertiga duduk saling berhadapan di bawah lampu tunggal. "Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku?" Li Qingshan menyesap anggurnya. Putra Dewa Asura ini begitu baik hati hingga membantunya mengeluarkan pedang bunga gila. Dia bukan Lei Feng. Luo Hou Xiaoming bermain dengan ketapel bernama Xiao Ya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Gu Yanying berdiri di samping dengan tangan disilangkan. Dia melepas topengnya dan tampak sangat penasaran. Sebelum mendengarkan Li Qingshan berbicara tentang latar belakang Luo Hou Xiaoming, dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang begitu hebat. Dia adalah putra Dewa Asura dari klan Rahu. "Keluar dari sini, saya khawatir dia tidak bangun dari tidurnya. Dia ketakutan setengah mati." Li Qingshan mengeluarkan Asura Field lagi. "Jika aku tidak salah, pusaran berwarna darah yang mengarah ke Asura Realm perlahan pulih, dan kau sangat lemah sehingga kau tidak dapat menghancurkannya." Ia masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika ia memikirkan mata raksasa yang memata-matainya. Luo Hou Xiaoming tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia hanya bertanya, "Kamu bilang kamu ingin melindungiku. Apakah kamu hanya mengatakannya dengan santai, atau kamu serius?" "Biasanya, aku serius. Namun, jika pemilik mata itu secara langsung membunuh jalannya ke dunia ini, kamu bisa menganggapnya sebagai ucapanku yang asal-asalan." Li Qingshan mengangkat bahu. "Jika keadaan benar-benar sampai pada titik itu, bahkan jika kau bersedia mempertaruhkan nyawamu untukku, itu akan sia-sia. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk melindungimu. Hanya ini yang bisa aku janjikan." "Cukup. Sekarang, aku tidak punya pilihan selain percaya padamu. Jelas, Anda telah memperhatikan bahwa saya semakin melemah dari hari ke hari. Di masa depan, saya mungkin akan lebih lemah dari bayi manusia. Bahkan binatang buas pun dapat membunuh saya. Jika saya mati sekarang, saya tidak akan dapat terlahir kembali di alam Asura." Luo Hou Xiaoming mengulurkan tangan dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, dia masih dipenuhi dengan kelemahan. Dia tidak memiliki sedikit pun semangat juang yang seharusnya dimiliki seorang Asura. "Bolehkah aku bertanya, bagaimana kamu bisa berakhir dalam kondisi seperti ini?" Luo Hou Xiaoming terdiam sejenak. "Seseorang telah mencuri hatiku." Li Qingshan segera mengerti bahwa itu bukanlah gumpalan daging dan darah yang berdetak di dadanya. Sebaliknya, itu adalah kondensasi dari semacam keinginan spiritual. Seperti yang diharapkan, dia sendiri tidak kehilangan semangat juangnya. Sebaliknya, seseorang telah menggunakan semacam metode untuk mencuri semangat juangnya. Metode ini benar-benar di luar imajinasi. Benar-benar tak terbayangkan.
Aku merasa seperti akan terseret ke dalam perang alam Asura cepat atau lambat. Chapter 1198. Apakah begitu? Li Qingshan menatap Luo Hou Xiaoming dengan saksama. Ia mengerti bahwa Luo Hou Xiaoming tidak berbicara tentang pertempuran berdarah yang tak berujung di alam Asura, tetapi perang para dewa. Apa yang kamu takutkan? Dengan kekuatanmu saat ini, itu memang terlalu berat untukmu. Senyum langka muncul di wajah Luo Hou Xiaoming, senyum mengejek. Hehe, sedikit, jawaban Li Qingshan melampaui ekspektasi Luo Hou Xiaoming, tetapi dia menyingkirkan senyum mengejek di wajahnya. Bagus sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengerti rasa takut menjadi berani? Terlalu banyak Asura yang melupakan hal ini, termasuk dirinya saat itu. Karena ia mempunyai tubuh yang tidak dapat mati, karena ia tidak ingin semangat juangnya melemah, ia tanpa rasa takut melemparkan dirinya ke dalam pertempuran demi pertempuran, membunuh dan dibunuh dengan gila-gilaan, hingga akhirnya kehilangan warna aslinya. Tidak heran Anda bisa mendapatkan pengakuannya. Saya harap Anda tidak akan pernah melupakan rasa takut di hati Anda. Apakah ini berbicara tentang alam Asura? Iya dan tidak. Gu Yanning menyela, aku punya pertanyaan. Ming kecil, jika saat ini kau sedang diburu oleh dewa dari alam Asura, bukankah akan menjadi bencana besar jika dia mengikuti medan Asura dan menemukan jalannya ke sini? Terus terang saja, saya tidak yakin dunia kecil seperti ini mampu menindas dewa. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh yang kuat melompat keluar dari Asura Field, tetapi jatuh dengan keras ke tanah. Jika bukan karena Li Qingshan yang mengulurkan tangan untuk menariknya, dia pasti sudah dipenggal oleh bilah pisau melingkar itu. Yin King menegakkan tubuhnya, wajahnya agak acak-acakan. Ini, dunia kecil. Bagaimana keadaan di dalam? Tanya Luo Hou Xiaoming. Retakannya sebagian besar sudah pulih. Jalan itu akan segera terbuka lagi, dan auranya sudah mulai meresap. Ekspresi wajah Yin King berubah, dan dia langsung melupakan belenggu berat yang dunia ini letakkan padanya. Awalnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, dia telah memperoleh setetes darah dewa dari Luo Hou Xiaoming, yang setara dengan mencap dirinya sebagai anggota ras Rahu. Begitu pemilik mata raksasa itu menyerang, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Keinginan untuk terlahir kembali di alam Asura hanyalah angan-angan. Wah, lepaskan aku. Kita akan menghancurkan lapangan Asura, kata Luo Hou Xiaoming. Hei, kenapa aku merasa seperti mengalami kerugian besar? Li Qingshan sangat tidak puas. Dia telah memperoleh medan Asura dengan susah payah. Ia hanya berkembang ke levelnya saat ini setelah mengalami banyak pertempuran hebat. Luo Hou Xiaoming berkata dengan malas, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pikiran lain. Kau pernah membantuku menghalanginya. Hanya berdasarkan ini saja, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, aku bilang aku akan melindungimu. Tentu saja aku akan melindungimu. Li Qingshan bukanlah orang yang mudah putus asa. Dia menyerahkan medan Asura kepada Luo Hou Xiaoming. Luo Hou Xiaoming menimbang-nimbang lapangan Asura di tangannya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menghancurkannya. Li Qingshan juga mengagumi ketenangannya. Apa yang kamu tunggu? Aku dapat menggunakan lapangan Asura ini untuk mengubah pasukanmu menjadi pasukan Asura. Mata Gu Yanning berbinar. Setelah pertempuran hari ini, kelemahan fatal pasukan ini terungkap. Ini karena mereka semua terdiri dari manusia biasa. Bahkan dengan bantuan para militeris, mereka hanya bisa menekan seniman bela diri biasa. Untuk menghadapi ahli bawaan, atau praktisi Qi, dia masih harus mengambil tindakan. Namun, biasanya dia tidak terlalu kuat. Tanpa perlindungan Li Qingshan, akan sangat sulit untuk bertahan melawan pembunuhan para ahli yang tak tertandingi. Bahkan jika Li Qingshan bisa melindunginya, prajurit biasa tidak bisa. Jika kamp utama terus-menerus disergap, tidak butuh waktu lama bagi moral pasukan untuk hancur. Di dunia di mana kekuatan individu lebih besar daripada kekuatan kelompok, pasukan memiliki terlalu banyak kelemahan. Kau lolos dengan mudah, kata Li Qingshan. Aku menukar kudaku dengan ini. Gu Yanning tersenyum. Dia lalu bertanya kepada Luo Hou Xiaoming, kapan kita bisa mulai? Jangan terburu-buru. Waktu berlalu sangat lambat di sini. Pergilah dan persiapkan dulu. Air mata pedang bekas luka langit. Keesokan paginya, Gu Yanning mengumpulkan pasukan di luar kota. Puluhan ribu mayat musuh menumpuk menjadi gunung yang mengerikan. Li Qingshan dan yang lainnya berdiri di atas tumpukan mayat dan menatap ke bawah pada tumpukan kepala manusia yang padat. Fei Hong berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat tumpukan mayat itu. Dia bertanya dengan hati-hati kepada Li Qingshan, Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan? Jangan khawatir, ini hal yang baik. Hari ini, aku akan menggunakan hartaku untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Namun, seberapa banyak yang dapat Anda terima akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Li Qingshan sudah mengerti dari Luo Hou Xiaoming bahwa meskipun upacara ini dapat mengubah banyak orang menjadi Asura, mereka tetap saja Asura palsu. Bukan hanya kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Asura asli, jika mereka tidak memiliki hati Asura, mereka akan dengan cepat dipukul kembali ke bentuk asli mereka. Bahkan, mereka mungkin tidak dapat menjadi Asura palsu. Dia lalu bertanya pada Yin King di sampingnya, apakah kamu merasa lebih baik? Melaporkan kepada Yang Mulia, saya merasa jauh lebih baik. Li Qingshan tersenyum. Baguslah, aku akan memikirkan cara untuk membantumu memulihkan kekuatanmu. Selama masih ada perkelahian dan pembunuhan, itu baik-baik saja. Aku hampir lupa, kau Asura sungguhan. Setelah beristirahat sekian lama, sekarang saatnya melanjutkan perjalananku. Yin King menatap ke kejauhan. Dalam kabut pagi yang tipis, gunung-gunung naik dan turun terus-menerus. Tempat ini mengingatkannya pada kampung halamannya. Tempat itu juga sangat sempit dan kecil.
Dia dulunya sama lemahnya dengan gadis bernama Fei Hong, tetapi sekarang, dia memiliki darah dewa klan Rahu. Meskipun hanya setetes, itu adalah perubahan kualitatif. Fei Hong menatapnya dengan iri dan bahkan sedikit cemburu. Qingshan, apakah mereka menunggumu berbicara? Tanya Gu Yanying. Li Qingshan melangkah maju dan berkata dengan suara lantang, semua orang sudah menerima ganjarannya, kan? Sutradara hebat yang sedang naik daun. Semua orang menjawab dengan keras, suara mereka menggetarkan langit. Bagus sekali, tapi itu bukan apa-apa. Apa yang akan kuberikan padamu jauh lebih dari itu. Kota kuda melaju di belakangku hanyalah ujian kecil. Kita akan menguasai seluruh dunia. Kita akan membuat klan dan sekte yang agung dan perkasa, serta para ahli bela diri yang sombong, semuanya mati. Kami akan menumpuk mayat-mayat dan menginjak-injak semua orang yang menginjak kepala kalian. Hidup Raja Pahlawan. Mengikuti kata-kata Li Qingshan, semua orang perlahan melupakan ketakutan dan kesedihan mereka. Semangat juang mereka menyala, dan suara mereka mengguncang bumi dan langit. Kalian semua tahu bahwa bintang iblis telah tiba. Sekarang, semua ahli di dunia mencarinya di utara, tetapi mereka tidak akan pernah menemukannya karena bintang iblis ada di tanganku. Sekarang, aku akan mendistribusikan kekuatannya kepada kalian semua, sehingga kalian juga bisa memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi seperti Raja Iblis Pembantai 7. Ucapan Li Qingshan membuat lautan manusia terdiam. Kemudian, sorak-sorai meletus, seakan-akan akan menembus langit. Bahkan pelindung kiri dan kanan tercengang. Kecurigaan mereka terjawab. Seperti yang diduga, dia terkait dengan bintang iblis. Kemudian, mata mereka dipenuhi dengan semangat. Li Qingshan berbalik dan memberi isyarat kepada Luo Hou Xiaoming, mari kita mulai. Luo Hou Xiaoming menggigit jari telunjuknya dan mengetuk pelan lapangan Asura. Dalam sekejap, rune yang tersembunyi di Asura Field tiba-tiba meluas, berubah menjadi garis-garis berwarna darah yang rumit. Kabut berwarna darah samar-samar menutupi radius 10 mil. Kabut itu mengandung niat membunuh yang kuat, tetapi efek yang ditimbulkannya sama sekali berbeda dari Stone of Slaughter. Pada saat ini, Ma Xingkong sedang memimpin sekelompok besar orang menuju kota kuda melaju, namun ia melihat langit telah berubah menjadi merah darah. Sesuatu terjadi di kota kuda berlari. Semuanya, cepatlah. Ma Xingkong memberi perintah dan mencambuk kudanya sekuat tenaga. Kemudian, ia menoleh ke arah kelompok Master Xiantian yang dipimpin oleh Zhang Yuntian dan berkata, semuanya, tolong bantu aku kali ini. Keluarga Ma tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Chapter 1199. Cahaya berdarah yang memantulkan langit membuat Zhang Yuntian merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa selain orang-orang dari klan Ma, semua orang tampak tenang. Meskipun perkumpulan surga memiliki banyak orang, jumlah master sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Karena turunnya bintang iblis, hampir sepertiga dari para master di dunia berkumpul di sini. Tak satu pun dari 7 sekte besar yang absen. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Ksatria. Sedangkan untuk pasukan yang terdiri dari orang-orang biasa, tak seorang pun akan menganggap mereka serius. Tak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Saya ingin melihat apakah Raja Ksatria benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan seperti yang dikabarkan. Bahkan jika dia benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan, bagaimana dia bisa menangkis pukulan harimau penjinak hebat milik guru? Biksu Fuhu tertawa dan menerima pujian itu dengan tenang. Memang hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menangkis salah satu tinjunya. Kelompok itu melewati hutan lebat. Di depan mereka ada sungai besar dengan banyak kapal dari berbagai ukuran. Disinilah Li Qingshan mendarat. Ketika mereka melihat pemandangan di luar kota kuda berlari dari jauh, mereka semua terkejut. Garis-garis berdarah saling bersilangan di udara. Kabut tebal berdarah menyelimuti puluhan ribu orang. Mereka semua berdiri diam dan menghadap ke sebuah bukit. Daerah di luar Galloping Horse City itu datar. Dari mana bukit ini berasal? Tepat saat mereka memiliki keraguan seperti itu, mereka melihat melalui kabut berdarah dan menyadari bahwa itu adalah tumpukan mayat. Semuanya telah berubah warna. Pemandangan yang mengerikan dan misterius seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Ah! Teriak Ma Xingkong. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ada banyak wajah yang dikenalnya di antara tumpukan mayat. Li Qingshan mendengar suara itu dan menoleh ke belakang. Mereka datang pada waktu yang tepat. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak akan bergerak. Aku tidak akan bergerak, kata Gu Yanying dengan tenang. Akan aneh jika kau tidak bergerak. Mengapa kau tidak melihat apa yang ada di bawah kaki kita? Li Qingshan menginjak kepala. Orang tua berjubah brokat itulah yang dibunuhnya. Tampaknya dia ditempatkan di sana karena dia memiliki status yang lebih tinggi. Aku tidak akan tinggal di bawah langit yang sama denganmu. Teriakan Ma Xingkong terdengar hingga ke seberang sungai. Itu benar. Tapi sekali lagi, mengapa ada tumpukan mayat? Gu Yanying menatap Luo Hou Xiaoming dengan aneh. Dia mengira Luo Hou Xiaoming akan dijadikan tumbal, tetapi ternyata dia tidak akan dimanfaatkan. Tumpuk saja untuk bersenang-senang. Apakah tidak ada gunanya sama sekali? Gu Yanying mengerutkan kening. Untuk menumpuk gunung mayat ini. Dia tidak tidur sepanjang malam dan secara pribadi memimpin pasukan. Apa yang bisa dilakukan setumpuk mayat? Luo Hou Xiaoming meliriknya dengan jijik. Orang-orang lain yang berdiri di atas tumpukan mayat itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka telah menahan segala macam emosi untuk berdiri di sini, dan itu semua karena kata-kata santai bocah nakal ini. Apakah Anda pikir ini tumpukan pasir? Li Qingshan menepuk bahu kecil Luo Hou Xiaoming. Bagus sekali. Tidak masalah. Hai, Li Qingshan, kamu juga harus lebih serius. Lawan-lawanmu semuanya, ahli. Cepat keluarkan bunga milikmu dan bunuh mereka. Gu Yanying berkata dengan kesal.
Saat ini, selain dia dan Li Qingshan, semua orang berada pada saat yang krusial untuk berubah menjadi Asura. Aku tidak akan pergi. Aku baru saja menyegel pedangku kemarin. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Li Qingshan tidak senang, memikirkan bahwa dia menyegel dengan sangat serius kemarin. Bagaimana dia bisa menamparkan wajahnya sendiri seperti ini? Jika aku bisa pergi, mengapa aku membutuhkanmu? Jangan bicara omong kosong, pergilah. Pasukan tidak dapat dimobilisasi. Saat ini, kekuatan Gu Yanying sangat lemah. Dia pasti tidak dapat menghentikan begitu banyak ahli. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Luo Hou Xiaoming dan membawa Last Resort Frenzied Blade, sekalipun mereka dapat mengerahkan pasukan, pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Baik, Li Qingshan mengangkat bahu tak berdaya. Sambil memegang gagang pedangnya, dia melompat turun dari tumpukan mayat. Roh Frenzied Blade tersadar dan langsung menertawakan Li Qingshan. Urat-urat di dahi Li Qingshan muncul. Saat dia sampai di tepi sungai, dia sudah marah. Dia berteriak pada Ma Xingkong, "Orang tua, apa yang kau teriakkan? Apakah seluruh keluargamu sudah mati?" Kamu, Ma Xingkong hampir pingsan karena marah. Wajahnya memerah dan ungu. Dia menunjuk Li Qingshan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin menyeberangi sungai dan melawannya sampai mati. Saudara Ma, mohon tunggu sebentar. Ini bisa jadi jebakan, kata Zhang Yuntian. Ma Xingkong menoleh ke belakang. Selain anggota keluarganya sendiri, wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Sungai di depan mereka begitu besar sehingga hanya beberapa master alam Xiantian yang dapat menyeberanginya dengan mudah. Dia adalah seorang pria Jianghu yang berpengalaman. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Saya akan mendengarkan Anda, pemimpin aliansi." Dia kemudian berkata kepada orang banyak, "Tidak peduli siapa yang membunuh bajingan ini dan membalaskan dendam klan Ma, aku bersedia membalasnya dengan 10 kota." Begitu dia mengatakan itu, semua orang tergoda. 10 kota memiliki radius setidaknya 100 mil dan populasi ratusan ribu. Itu sudah cukup untuk mendirikan sebuah klan. Klan Ma sudah tamat, Zhang Yuntian berkata dalam hati. Tumpukan mayat itu adalah fondasi keluarga Ma selama hampir 200 tahun. Awalnya, dia mengira fraksi bawah langit hanya mengandalkan jumlah mereka untuk menyerang kota-kota di sekitarnya. Dia tidak menyangka bahwa kota kuda yang melaju juga akan mudah ditembus. Mereka bahkan tidak bisa bertahan selama sehari. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, kekuatan mereka akan sangat berkurang. 10 kota itu hanyalah bantuan kecil. Di seberang sungai, sosok dengan lengan yang mencapai lututnya cocok dengan rumor tersebut. Dia bertanya dengan tegas, "Apakah kamu Li Qingshan?" "Ya, benar," kata Li Qingshan. Ekspresi Zhang Yuntian berubah. Ia mengarahkan tombaknya dan berteriak, "Iblis, kukira kau hanya seorang munafik yang mencari ketenaran. Aku tidak menyangka kau begitu bejat. Kau menjadikan seluruh dunia seni bela diri sebagai musuhmu. Kau lebih buruk dari binatang buas." "Kamu salah. Aku seperti binatang buas, tapi aku tidak lebih buruk dari binatang buas." Dalam 9 transformasi surgawi dan iblis, burung phoenix adalah burung dan harimau adalah binatang buas. Kata-kata Li Qingshan benar adanya. Ekspresi Zhang Yuntian menjadi semakin suram, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya, juga belum pernah bertemu lawan seperti itu. Pemimpin aliansi, Li Qingshan ini hanyalah badut yang mencoba mengulur waktu. Mereka tampaknya sedang melakukan semacam ritual. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Ma Xingkong berkata dengan keras. Masih pemberi sedekah benar. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak pernah hidup berdampingan. Dengan sedikit dari kita yang bekerja sama, tidak bisakah kita menghadapinya? Menurutku, Li Qingshan ini tidak istimewa, selain lengannya yang luar biasa panjang. Mungkin dia adalah gabungan dari Raja Kera Putih dan seorang wanita manusia. Biksu penakluk harimau melihat bahwa Li Qingshan memancarkan aura yang tampaknya telah memasuki tingkat bawaan, tetapi aura itu tidak kuat. Bahkan jika dia memiliki teknik rahasia untuk menyembunyikan kekuatan aslinya, dengan beberapa dari mereka bekerja sama, bahkan Raja Kera Putih akan dikalahkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sandal jeraminya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dengan suara keras, kepala botaknya jatuh ke tanah, meninggalkan hanya separuh tubuhnya yang berdiri. Mata Zhang Yuntian hampir keluar dari rongganya. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Di seberang sungai, Li Qingshan hanya mengayunkan pedangnya, dan biksu penakluk harimau terpotong menjadi 2 di pinggang. Apa-apaan benda di seberang sana itu? Yang lainnya pun tersadar dan hampir menjadi gila saat itu juga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.